perkembangan dan perubahan telah menjadi suatu kepastian yang harus dihadapi. Masa depan dunia ada di tangan generasi muda. Masa di mana eksplorasi minat, pengembangan bakat, dan aktualisasi diri merupakan hal yang esensial. Dilandasi karakter yang baik, membangun generasi dengan pribadi yang unggul. Sebuah langkah kecil yang dimulai dari bangku pendidikan. SMP Alpha Centauri didirikan pada tahun 2008 oleh Bapak Sony Sugema dengan komitmen yang tinggi untuk menciptakan pendidikan dengan mutu terbaik. SMP Alpha Centauri hadir untuk memberikan pendidikan holistik yang mengutamakan pembelajaran riset teknologi dan pengembangan karakter. Kami memahami bahwa di era globalisasi ini, kecakapan digital sangatlah penting. SMP Alpha Centauri berkomitmen untuk menyediakan pendidikan berkualitas tinggi yang mendorong seluruh warganya untuk selalu bersemangat dalam menjadi versi terbaik diri mereka sendiri, mencapai aspirasi dan harapan yang tinggi. Langkah untuk mewujudkannya tertuang dalam visi SMP Alpha Centauri, yaitu menjadi sekolah unggul yang mengembangkan ketakwaan, kecerdasan, dan kreativitas siswa dalam menghadapi tantangan global dengan berlandaskan karakter yang kuat. Untuk mencapai impian yang tinggi ini, kami memiliki misi takwa, cerdas, kreatif, sesuai dengan nama yayasan kami. Takwa sebagai pondasi utama layaknya akar yang kokoh untuk jiwa yang kuat, cerdas untuk mendukung kecerdasan intelektual melahirkan individu yang berprestasi, dan kreatif untuk mendukung kecerdasan otak kanan, menciptakan generasi inovatif dan solutif yang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Untuk menjadi sekolah unggul, tentunya perlu ditunjang oleh program-program unggulan yang mampu menggali seluruh potensi siswa, baik potensi spiritual, potensi intelektual, potensi kreativitas. Selain tahfizul Quran, kegiatan sholat berjamaah, sholat duha, infak harian, dan saum sunnah menjadi pembiasaan untuk meningkatkan potensi spiritual. Untuk potensi intelektual ditumbuhkan melalui program Research-Based Learning yang terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran, tes diagnostik sebagai bahan analisis rancangan pembelajaran yang terdiferensiasi, penggunaan Canvas Learning Management System sebagai media belajar yang terintegrasi, serta berbagai learning tools yang mendukung pembelajaran yang interaktif dan bermakna. Selain itu, adanya Learning Support Unit juga turut membantu pengembangan intelektual siswa-siswi dari berbagai latar belakang, khususnya siswa berkebutuhan khusus sebagai upaya SMP Alpha Centauri dalam menjalankan pendidikan inklusif. Sementara untuk mengembangkan potensi kreativitas ditumbuhkan dengan berbagai variasi kegiatan ekstrakurikuler, seperti musik, futsal, badminton, taekwondo, panahan, tari, English Native, dan beberapa ekstrakurikuler lainnya.
Terdapat pula kegiatan gelar karya yang merupakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari kurikulum Merdeka. Juga program khas Alpha Centauri Parents Day, di mana siswa-siswi menunjukkan bakat dan kreativitasnya kepada orang tua mereka. Untuk mempersiapkan pribadi berkarakter kuat dan berakhlak mulia, SMP Alpha Centauri memiliki kurikulum karakter yang khas dengan penguatan pada 7 karakter, yaitu jujur, bersih dan rapi, disiplin, mandiri, sopan dan santun, tangguh, dan bermanfaat bagi sesama. Nama Alpha Centauri sendiri diambil dari salah satu gugus bintang kembar yang terang, menggambarkan filosofi sekolah yang bercita-cita menjadikan generasi yang gemilang, mengantarkan anak-anaknya menuju kesuksesan di dunia dan akhirat. Masa depan dunia ada di tangan kita semua. Bagi para siswa meraih impian menuju versi terbaik diri mereka. Inilah saatnya bergerak dan mewujudkan generasi masa depan yang cerah dengan melangkah bersama SMP Alpha Centauri. Hai kawan, temu mulia datang, bersiaplah tuh menyambutnya. Siapkan ragamu, kuatkan jiwamu, kilau Ramadan, pancarkan sinar kemuliaan. Sang Maha Pencipta, Sang Maha Pencipta. Hai kawan, temu agung menyapa, bersegeralah tuh merangkulnya. Tuluskan niatmu, kokohkan imanmu, kilau Ramadan, tebarkan kebaikan. Sang Maha Pemuda, Alpha Centauri, bersukacita menyambut kemuliaan. Alpha Centauri, berlomba-lomba menuju kebaikan. Alpha Centauri, berjamaah menuju kemenangan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل
warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma syrah bil Qur'ani sadri wasta'mil bil Qur'ani badani wa nawwir bil Qur'ani basari wa atlik bil Qur'ani lisani wa a'inni alaihi ma abqaitani fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Masyarul muslimin, para pemirsa Al-Sen TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para pemirsa Al-Sen TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari Al-Qur'an adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Wajib hukumnya bagi setiap muslim untuk senantiasa mempelajari Al-Qur'an. Artinya bahwa seorang muslim yang meninggal sampai dia tidak mampu membaca Al-Qur'an, maka dia akan menanggung dosa besar. Oleh karena itu, para pemirsa Al-Sen TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa menyibukkan diri kita untuk senantiasa beraktivitas atau berinteraksi dengan Al-Qur'an. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita senantiasa untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Oleh karena itu, pada kesempatan ini mari kita sama-sama untuk meningkatkan kualitas bacaan kita melalui program Tahsinul Qiraah pada tayangan Al-Sen TV ini. Apa itu tahsin? Tahsin adalah, kalau kita lihat dari segi bahasa, itu artinya membaguskan. Membaguskan apa? Tentunya adalah membaguskan bacaan Al-Qur'an kita. Dalil yang mewajibkan untuk membaca Al-Qur'an secara tartil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan atau dengan tartil. Kemudian di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warattalnahu tartila." Dan kami Allah Subhanahu wa taala telah bacakan Al-Qur'an itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tartil. Para pemirsa Al-Sen TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, mari kita sama-sama untuk memperbaiki bacaan Al-Quran kita melalui program Tahsinul Qiraah ini. Nah, perlu kita ketahui bahwa di dalam membaca Al-Quran, terkadang ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi namun tidak kita sadari. Ya. Maka pada kesempatan ini, saya akan sedikit menyampaikan terkait dengan kebiasaan umum yang perlu diperbaiki ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama adalah kesalahan yang pertama yang sering terjadi ketika kita membaca Al-Quran itu adalah vokal yang tidak sempurna. Nah, vokal yang tidak sempurna seperti apa? Seperti ketika kita membaca huruf yang berharokat fathah yang bunyinya A. Kemudian huruf yang berharokat kasroh yang bunyinya I. Kemudian huruf yang berharokat dhamma yang bunyinya U. Nah, ini yang sering terjadi, yang sering salah di dalam pembacaan atau pengucapan huruf-huruf vokal A, I, U yang tidak jelas. Ya. Kenapa tidak jelas? Karena seringkali mulut sering dikulum ketika kita membaca Al-Quran. Tidak mau terbuka mulutnya, tidak mau keluar suaranya. Sehingga vokal A, I, U-nya itu tidak jelas. Ya. Maka ada cara untuk mengatasi kesalahan ini supaya tidak lagi terjadi kesalahan itu seperti apa? Ya. Cara untuk mengatasinya agar vokal kita menjadi sempurna yaitu yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran harus senantiasa membuka mulut dengan sempurna ketika membaca huruf yang berharokat fathah. Ya. Membuka mulut dengan sempurna ketika membaca huruf yang berharokat fathah. Ya, contohnya misalnya A. Ini mulutnya dibuka. A. Ya. Jangan dikulum. Kalau dikulum dia akan terjadi, dia akan keluar suara yang tidak jelas. Ini namanya dikulum. Ya. Nah, jadi harus dibuka mulutnya. Dibuka lebar kiri dan kanan. Ya, tuh ya. Kemudian yang kedua adalah menurunkan bibir bawah ketika membaca huruf yang berharokat kasroh. Ya. Nah, kasroh itu yang mana? Yang bunyinya I. Ya. Misalnya contohnya, kita mengucapkan huruf ba yang memiliki harokat kasroh. Maka bibir bawah ini ditarik ke bawah. Ya. Tertarik dia ke bawah ke dagu kita. I. Ya. I. Bi. Ti. Nah, jangan I, bi, ti. Nah, ini seringkali terjadi seperti itu, ya. Karena tidak mau membuka mulut. Ya. Kemudian yang ketiga, memonyongkan bibir dengan sempurna ketika membaca huruf yang berharokat dhammah. Ya. U. Nah, ini lihat.
Ya, kita bisa lihat di sini di mulut ketika kita mengucapkan huruf yang dhamma, posisi bibir kita harus seperti apa? Ini harus dimonyongkan ke depan. Ya. U, bu, tu. Nah, seperti itu. U, bu, tu. Nah, ini kan dimonyongkan mulut kita dengan sempurna ketika mengucapkan huruf yang berharokat dhammah. Nah, pemirsa Al-Sen TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita mencoba untuk mempraktekkan ya penggunaan vokal dengan sempurna ketika kita membaca Al-Qur'an. Ya. Kita akan praktekkan pada surat Al-Fatihah. Ya, coba kita lihat. Perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jelas kan? Nah, sekali lagi coba saya berikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, sekali lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Oke, ayat ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi. Ar-Rahmanir-Rahim. Oke. Kemudian ayat berikutnya. Maliki yaumiddin. Oke, kita ulangi sekali lagi. Maliki yaumiddin. Ya, berikutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oke, kita ulangi sekali lagi ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita ulangi sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, coba kita ulangi sekali lagi ayat terakhir. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, seperti itu para pemirsa Al-Sen TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membaca Al-Quran dengan vokal yang sempurna, dengan vokal yang jelas, maka insya Allah akan menjadi nilai ibadah untuk kita. Berikutnya, kesalahan yang
sering terjadi ketika membaca Al-Quran, atau kesalahan biasa yang sering terjadi ketika kita membaca Al-Quran, yaitu bacaan huruf sukun terpantul. Ya. Pantulan suara sering terjadi karena ketika kita mengucapkan huruf sukun selalu tergesa-gesa, sehingga makhraj terlepas sebelum mengucapkan huruf berikutnya. Ya. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya agar tidak terpantul ketika kita membaca huruf yang sukun, maka caranya adalah lidah, ya, lidah atau bibir ditekan dengan lembut ke langit-langit, ya, ditekan dengan lembut ke langit-langit, kemudian dilepaskan dari makhrajnya bersamaan dengan pengucapan huruf berikutnya. Ya. Ya, sekali lagi saya ulangi bahwa cara untuk mengatasi ketika kita membaca huruf yang sukun yang bukan merupakan huruf yang memiliki sifat qalqalah, maka cara mengatasinya adalah lidah atau bibir ditekan dengan lembut ke langit-langit. Kemudian dilepaskan dari makhrajnya bersamaan dengan pengucapan huruf berikutnya. Ya. Contohnya, ketika kita membaca basmalah, bismi. Seringkali ketika kita mengucapkan bis, atau seringkali kita mendengar orang yang membaca Al-Quran, ketika dia mengucapkan atau membaca basmalah, di huruf sin yang sukun itu sering memantul. Ya, seperti ini. Bis. Nah, itu ada se-nya. Itu tidak boleh. Ya. Nah, gimana supaya tidak memantul di situ? Yaitu tadi, lidahnya ke atas. Bis. Nah, lembut ya. Bismi. Nah, baru dilepas bersamaan dengan pengucapan huruf mim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian pada ayat kedua di surat Al-Fatihah, ya, atau di ayat pertama surat Al-Fatihah, itu biasanya ada le-nya. Itu tidak boleh, ya, ada pantulan le. Jadi jangan dibaca alhamdu. Nah, itu tidak boleh. Lam sukun dan mim sukun di kalimat alhamdu itu bukan huruf yang memiliki sifat qalqalah. Maka ketika dia dalam keadaan sukun, itu tidak boleh dipantulkan, ya. Supaya tidak memantul, seperti ini contohnya. Alhamdu. Nah, alhamdu. Ya, seperti itu, pemirsa. Kemudian lillahi rabbil alamin. Rabbil itu juga sering biasanya memantul jadi rabbil alamin. Nah, itu juga tidak boleh memantul, ya, karena lam itu tidak memiliki sifat yang disebut dengan qalqalah, ya. Jadi itu kesalahan kedua yang sering terjadi ketika membaca Al-Quran. Berikutnya, kesalahan yang ketiga yang sering terjadi ketika kita membaca Al-Quran adalah bacaan mad 2 harokat tidak konsisten. Ya, apa? Bacaan mad 2 harokat tidak konsisten. Ya. Nah, membaca 2 harokat sering terlalu pendek atau juga terlalu panjang.
ya. Nah, hal ini terjadi karena kenapa? Nah, pertama, perhatian kita lebih besar terhadap lagu. Biasanya kita terlalu terpaut dengan lagam, ya. Lagamnya ingin enak, dienakan lagamnya sehingga madnya itu lupa, ya, bahwa itu adalah mad asli atau mad tabi'i. Sehingga yang seharusnya dibaca 2 harokat menjadi 4 harokat. Bahkan ada yang sampai menjadi 6 harokat, ya. Nah, kemudian hal ini juga terjadi kadang-kadang karena kenapa? Ragu-ragu terhadap huruf yang akan dibaca berikutnya. Nah, ini biasanya untuk kelas-kelas pemula yang baru bisa membaca Al-Quran, ya. Ketika misalnya nih, alhamdulillah itu kenapa suka memantul? Karena setelah lam itu dia pikir dulu ini huruf apa, ya. Bagaimana cara mengucapkannya sehingga dia terlalu enak di situ jadi memantul. Kalau yang panjang misalnya juga sama, ya, di matnya itu. Bismillahi lahi. Nah, itu kan setelah lam di huruf lam itu ada fathah berdiri yang menunjukkan itu huruf itu harus dibaca panjang 2 harokat. Nah, setelah lam itu ada huruf ha. Nah, kadang-kadang kita suka mikir dulu ini setelah lam ini huruf apa ya? Bagaimana cara membacanya ya? Sehingga ketika membaca lam itu baru dia berpikir akhirnya jadi kepanjangan lamnya, ya. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara mengatasinya agar ketika kita membaca bacaan mad 2 harokat ini supaya konsisten? Bagaimana caranya? Caranya adalah ayun suara untuk huruf yang mempunyai 2 harokat. Ya, apa? Ayun suara untuk huruf yang mempunyai 2 harokat. Ya, seperti itu, ya. Itu caranya. Nah, contohnya kita praktekkan di dalam surat Al-Fatihah, ya. Mari kita kembali praktekkan di dalam surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Perhatikan tadi di Bismillahi itu ada fathah berdiri di atas lam itu 2 harokat. Maka di situ diayunkan suaranya. Bismillahi. Nah, ya. Kemudian Ar-Rahmani mani. Nah, di situ ada di Ar-Rahman, di mimnya itu ada fathah berdiri. Ya. Nah, di situ suaranya diayun, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Selanjutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ya. Jadi seperti itu ketika kita membaca huruf mad yang 2 harokat dengan cara mengayunkan suara kita, ya. Nah, kemudian yang berikutnya, yang keempat, kebiasaan umum yang perlu diperbaiki atau kesalahan umum yang perlu diperbaiki ketika kita membaca Al-Quran, yaitu bacaan huruf gunnah
yang selalu tergesa-gesa. Ya, apa? Bacaan huruf gunnah yang selalu tergesa-gesa. Nah, karena ketidaktahuan kita makna daripada gunnah ini, nah, membacanya sering tidak ditahan dahulu, ya, sering terlalu cepat langsung ke huruf berikutnya. Nah, padahal gunnah itu mestinya harus apa? Ditahan. Ya. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasi agar pembacaan huruf gunnah itu tepat, caranya adalah tahan suara lebih lama ketika membaca huruf gunnah. Ya. Bagaimana? Tahan suara lebih lama ketika membaca huruf gunnah. Nah, ya. Nah, ini huruf gunnah itu yang mana saja? Huruf gunnah itu yang pertama, ya, tahan suara ketika mengucapkan huruf nun tasydid. Ya, huruf apa? Huruf nun tasydid. Ya, pertama. Yang kedua adalah huruf mim tasydid. Nah, ya, huruf mim tasydid. Ya. Kemudian yang ketiga, tahan suara ketika membaca nun sukun. Ya. Nah, membaca nun sukun. Dan yang keempat, tahan suara ketika membaca tanwin, fathatain, dhammahtain atau kasrotain. Ya. Kemudian yang kelima, tahan suara ketika ada mim mati ketemu dengan ba. Ya. Mim mati atau mim sukun ketemu dengan ba. Ya, jadi ini 5 ya huruf yang harus kita tahan suara ketika membacanya. Yang pertama adalah nun tasydid, yang kedua mim tasydid, yang ketiga nun sukun, yang keempat tanwin, dan yang kelima mim mati ketemu dengan ba. Ya. Nah, kecuali ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Ya. Nah, jadi sekali lagi, kecuali ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Huruf izhar itu apa saja? Hurufnya ada berapa? Ada 6, ya. Ada kha, ada ghin, ada ain, ya. Kemudian ada ha, ada ha, dan ada hamzah. Nah, ini ya. Jadi ada kha, ghin, ha, ain, ha, dan hamzah. Ditambah dengan 2 huruf berikutnya, yaitu huruf idgham bila gunnah, yaitu huruf lam dan ra. Ketika ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan lam dan ra, maka ini tidak boleh ditahan, ya. Nah, harus dibaca langsung, ya, tanpa ada gunnah. Nah, pemirsa Al-Sen TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita praktekkan di dalam bacaan dalam surat An-Nas, ya. Silakan boleh dibuka mushafnya di rumah, ya. Kita praktekkan cara membaca gunnah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu
birabbin nas. Nah, itu ada birabbin nas. Nunnya ada tasydid, maka di situ harus ditahan. Ditahannya berapa lama? Ditahannya 3 ketukan. 1, 2, 3. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, seperti itu para pemirsa untuk membaca yang disebut dengan gunnah, ya. Oke. Terakhir kita review materi kita hari ini, ya. Nah, kemudian nanti kita akan latihan, ya, pada surat yang pendek. Jadi kebiasaan umum atau kesalahan umum yang perlu kita perbaiki ketika membaca Al-Quran itu ada 4, ya. Yang pertama adalah vokal yang tidak sempurna. Yang kedua, bacaan huruf sukun yang selalu terpantul. Yang ketiga, bacaan mad 2 harokat yang tidak konsisten. Dan yang keempat, bacaan huruf gunnah yang selalu tergesa-gesa. Nah, terakhir mari kita praktekkan bacaan, ya, keempat kesalahan-kesalahan ini kita perbaiki pada bacaan surat berikut ini di surat Al-Falaq dan surat An-Nas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke. Berikutnya di surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, demikian para pemirsa Al-Sen TV untuk materi tahsinul qiraah kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya sehingga bacaan Al-Quran kita kedepannya akan semakin baik, ya. Jangan lupa untuk dipraktekkan
ketika kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bacaan Al-Quran kita semakin baik dan insya Allah akan menjadi nilai pahala untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother and sister fillah, sahabatku semua, pemirsa Alsen TV dimanapun Anda berada. Seperti biasa, setelah sesi pemaparan materi yang tadi disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita semua, Ustadz Irwin, maka kali ini kita akan memasuki sesi kuis, sesi yang paling ditunggu-tunggu. Di sini saya akan menyampaikan 3 buah pertanyaan di mana para pemirsa dapat menjawab pertanyaan tersebut di kolom live chat melalui link yang akan dilampirkan oleh admin. Oke, baik, kita langsung saja ke pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama adalah, apa arti kata tahsin menurut bahasa? Oke, sekali lagi. Pertanyaan pertama, apa arti kata tahsin menurut bahasa? Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Dalam kesalahan membaca Al-Quran secara umum yang disampaikan oleh Ustadz Irwin, ada kesalahan dalam membaca huruf gunnah. Nah, bagaimanakah cara membaca huruf gunnah? Sekali lagi, bagaimanakah cara membaca huruf gunnah yang baik dan benar? Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir, pertanyaan yang ketiga. Huruf gunnah ada 2, yaitu titik-titik dan titik-titik. Sekali lagi, huruf gunnah itu ada 2, yaitu titik-titik dan titik-titik. Itu saja pemirsa Alsen TV semua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk yang sudah menjawab pertanyaan tersebut. Semoga beruntung. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aidan qala syahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Pemirsa Alsen TV dimanapun Anda berada, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang, dan selamat malam yang bisa saya ucapkan. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dan khususnya saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita dan juga keseluruhan ibadah yang kita laksanakan khususnya di bulan suci dan berkah ini kesemuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Alsen TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjelang kita sambil menunggu iftar ataupun berbuka puasa, izinkan saya untuk berbagi, untuk sharing. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nantinya bisa bermanfaat untuk semuanya. Alsen TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah, ungkapan yang bisa dan layak kita ungkapkan di bulan yang mulia ini,
di kesempatan yang berbahagia ini karena Allah Subhanahu wa taala telah temukan kita semua dengan bulan yang sangat mulia, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus merupakan bulan anugerah bagi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita semua, yaitu dengan dipertemukan kembali kita semua dengan bulan suci Ramadan. Paling tidak pemirsa Al-Ihsan TV dimanapun Anda berada, ada dua ibadah yang luar biasa yang ingin saya sampaikan di bulan suci Ramadan ini dan mudah-mudahan bisa kita perjuangkan nantinya untuk kita bisa laksanakan, sekaligus merupakan sebagai bentuk perwujudan kita untuk menghidupkan adanya kita di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama, ibadah yang luar biasa tersebut adalah ibadah yang sudah sangat begitu jelas perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala yang tertera pada surah Al-Baqarah ayat 183 yang sudah saya bacakan di awal-awal, yaitu adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah puasa wajib dalam hal ini, yang waktu dan durasinya adalah 1 bulan penuh. Dan kemudian ibadah yang kedua yang ingin saya sampaikan, ibadah yang luar biasa yang bisa kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini adalah qiraatul Quran, yaitu membaca Al-Quran. Wa ma yata'allaqu bihi, dan apa-apa yang berhubungan dengan mempelajari Al-Quran. Entah itu nanti setelah kita mempelajarinya, kemudian juga kita memurojaahnya, dan kemudian juga kita bisa menghafalnya, mengamalkannya, dan bahkan mentadaburinya, maka ini adalah merupakan bentuk menghidupkan kita terhadap ibadah yang kedua tersebut. Pemirsa Al-Ihsan TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa Al-Quran dan puasa ini akan menjadi syafa'ah, akan menjadi penolong bagi barang siapa dari kita yang senantiasa ketika hidup di dunia ini selalu menghidupkannya, selalu dekat dengan kedua ibadah tersebut, yaitu ibadah puasa dan ibadah membaca Al-Quran. Sehingga ketika nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala berpuasa dan juga membaca Al-Quran ini akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi kita semuanya. Karena puasa tersebut akan menjadi penolong dan menjadi sekaligus penjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang dilakukan oleh hambanya, oleh ahli puasa ketika di dunia ini, bahwa hamba tersebut ketika di dunia, ketika dalam menjalani kehidupan, ia senantiasa mengosongkan perutnya dari nafsu syahwat makan, minum, dan juga yang berhubungan dengan syahwat yang lainnya, karena liajli untuk melaksanakan ibadahku atau melaksanakan ibadah puasa. Dan ini akan menjadi jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekaligus penolongnya puasa terhadap hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, Al-Quran akan menjadi syafaat penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia ataupun hambanya yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, maka Al-Quran akan memberikan argumentasi bahwa hamba tersebut senantiasa bangun di tengah malam untuk membaca Al-Quran, untuk menghayati kalamullah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, maka mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, di bulan yang penuh berkah ini, di bulan yang penuh ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, mudah-mudahan semangat kita dalam melaksanakan ibadah puasa dan juga semangat kita untuk senantiasa membuka Al-Quran dan sekaligus membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, menghayati Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, taufik, dan inayahnya, sehingga mudah-mudahan meskipun di bulan Ramadan yang durasinya sangat singkat, tetapi ketika kita hidupkan dengan amalan dan ibadah, baik itu puasa dan khususnya dengan membaca Al-Quran, maka mudah-mudahan bulan Ramadan untuk kali ini bisa lebih baik lagi daripada bulan Ramadan sebelumnya. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kekurangan dan kekurang tepatan dalam apa yang saya sampaikan. Maka al-haqqu minallah fala takunanna minal mumtarin. Yang benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jangan sesekali kita meragukan terhadap hak yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterbatasan dan kekurangan yakin ada pada yang menyampaikan. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Alsen TV, mari kita sama-sama membaca Quran Surah Al-Maidah dimulai dari ayat 83. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma arafu minal haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Wa ma lana la nu'minu billahi wa ma ja'ana minal haqq wa natma'u an yudkhilana rabbuna ma'al qaumis salihin. Fa'asabahumullahu bima qalu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa zalika jazaa'ul muhsinin. Wallazina kafaru wa kazzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba wattaqullaha allazi antum bihi mu'minun. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah. Faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam zalika kaffaratu aymanikum idza halaftum wahfazu aymanakum kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tashkurun. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal
والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد
Zalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wa anna Allah bikulli syai'in alim. I'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ma 'ala rasuli illa balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Qul la yastawil khabiru wat-thayyibu walau a'jabaka kasratul khabir. Fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham walakinnal ladzina kafaru yaftaruna 'ala Allahil kadzib wa aksaruhum la ya'qilun. Wa iza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila rasul qalu hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ya ayyuhallazina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya ayyuhallazina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati isnani zawa adlim minkum aw akharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut tahbisunahuma min ba'dis salati fayuqsimani billahi inirtabtum la nashtari bihi samanan walau kana za qurba wala
yaktumu syahadatallahi inna idzal laminal asimin. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pemirsa Alsen TV, kita sudah membaca surah Al-Maidah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.